Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut ini kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, renungan harian saya pada tanggal 5 November 2020 ini berjudul Meminta Maaf Itu Sehat. Salah satu cara orang membela diri adalah dengan rasionalisasi. Rasionalisasi artinya berbohong tetapi masuk akal. Contohnya, ada orang yang meskipun sudah berada pada tahap new normal dan sudah mendapatkan kartu untuk pergi ke gereja, tetapi dia tetap tidak mau pergi ke gereja untuk mengikuti misa pada hari Minggu. Ketika ditanya, mengapa? Dia jawab, maaf, saya masih takut COVID-19. Karena selain saya bisa terpapar, saya bisa juga membuat orang lain terpapar. Masuk akal kan? Sayangnya, dia itu tidak takut pergi ke mal, pergi ke pasar, ke restoran, bahkan piknik. Dalam hal ini jelas bahwa dia sebenarnya membenarkan diri, membela diri. Mungkin alasan sebenarnya adalah malas. Maka orang itu menggunakan rasionalisasi. Orang itu tidak jujur. Cara lain untuk membela diri adalah mencari kambing hitam. Contoh, orang melakukan banyak kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Ketika dimintai keterangan, dia malah menyalahkan nota-nota yang sulit dibaca, mana setoran yang tidak ajek, mana badan yang tidak enak, mana cuaca yang panas. Masih mendingan kalau dia minta maaf dan minta waktu untuk memperbaikinya. Tetapi dia malah menunjuk pihak lain atau orang lain saja untuk memperbaiki. Orang ini tidak bertanggung jawab.
Dalam kitab suci ditulis bahwa ketika terlanjur makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Firdaus, Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Saya pernah mendapat nasihat agar tidak mempercayai orang yang tidak sekedar kadang-kadang tidak meminta maaf. Orang yang tidak pernah meminta maaf. Dan jangan bekerja sama dengan orang-orang semacam itu, karena orang semacam itu tidak berniat untuk maju dan tidak mau diajak maju. Mereka merasa diri benar dan tidak meminta maaf. Dengan pembelaan diri itu sepintas menguntungkan. Tetapi untuk masa depan yang lebih panjang, orang yang suka main bela diri, yang saya sebutkan dengan rasionalisasi dan kambing hitam itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Ada 4 keuntungan dari perbuatan meminta maaf. 1. Meminta maaf membuat kita dipercaya oleh orang lain dan dengan demikian membuka peluang untuk kerjasama. 2. Dengan meminta maaf kita makin memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini termasuk salah satu modal dasar untuk maju. Jika Anda tidak pernah meminta maaf, lebih baik Anda jangan berambisi untuk maju. Orang yang tidak pernah meminta maaf itu seperti mayat yang masih hidup. Ketiga, dengan meminta maaf, beban mental emosional dibuang. Permintaan maaf itu seperti mengeluarkan atau membuang racun dalam mental emosional kita. Maka meminta maaf itu sehat. Keempat, dalam bacaan Injil, yang bersukacita tidak hanya orang yang meminta maaf dan orang lain, tetapi para malaikat dan Allah di surga ikut bersukacita karenanya. Dalam gereja Katolik disediakan sakramen tobat. Dalam sakramen itu terkandung unsur permintaan maaf dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan serta membayar ganti rugi yang diakibatkannya. Sebenarnya sakramen ini menjadi sarana untuk membersihkan racun mental emosional yang kerap menjadi biang sakit lambung dan sakit metabolisme tubuh. Pengakuan dosa itu sehat. Orang-orang berdosa yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, punya ambisi untuk maju dan dia sehat. Kalau tidak, mereka tidak akan senang mendengarkan pengajaran Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.